Selamat siang saudara, mari kita mulai. Mari kita mulai kebaktian hari ini. Saya akan sebelum kita mulai dengan puji-pujian, saya undang supaya kita mendengarkan kembali dua ayat yang baru kita pelajari. Yang pertama bersifat negatif dan yang kedua bersifat positif. Dua-duanya adalah perintah Allah, perintah Tuhan kepada kita. Ya, sekali lagi saya undang supaya kita mendengarkan dan merenungi akan dua ayat ini. Yang pertama adalah satu ayat yang bersifat negatif dan yang kedua bersifat positif, dan dua-duanya harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Kolose 3 yang sedang kita pelajari ini, Kolose 3 ayat 5. Ya. Kolose 3 ayat 5 ini satu ayat yang seharusnya menyentuh hati setiap daripada kita yang ada di sini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini adalah satu ayat perintah Tuhan yang bersifat negatif karena perlu kita laksanakan. Matikanlah sesuatu yang duniawi yang ada dalam diri kita. Satu ayat lagi yang bersifat positif, ayat 17 dari Kolose 3 pasal yang sama. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini adalah perintah Tuhan. Dua ayat ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, dan yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kesempatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini, mana kami boleh berkumpul di sini. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan akan firman-Mu, dan Engkau berkata-kata dalam hati kami, sehingga kami boleh keluar dari tempat ini, Tuhan, berbeda daripada pada saat di mana kami masuk di tempat ini. Karena di tempat ini Tuhan, kami boleh merasakan akan kehadirat-Mu. Di tempat ini kami boleh, kami membuka hati kami untuk meninggikan, membesarkan nama Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu nama di atas segala nama, satu-satunya nama yang adalah rasio atau hazam, atau karena dialah motif dari kedatangan kami di sini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oh, indahnya sorak-sorai dari keluarga Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini kita bisa berada di tempat ini. Kita katakan bahwa Tuhan itu sungguh baik bagiku. Katakan, Tuhan itu sungguh baik bagiku. Tuhan itu sungguh baik bagiku. Oleh karena itu kita mau menyatakan bahwa Dia adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan kita bersyukur untuk kehadirannya. Dialah segalanya ya bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya
Tuhanku, dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Amin. Seperti air madu itulah kebaikan Tuhan. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan saat ini, katakan amin. Engkaulah segalanya Tuhan. Jangan melihat ke belakang, jangan melihat persoalan, tapi katakan bahwa Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Dan mari kita merasakan di sini cinta kasih Tuhan itu ada. Dan kita mau mengasihi keluarga kita, saudara kita, seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin
saudaraku yang ada di sebelahku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Tuhan itu kasih, Tuhan itu maha penyayang. Tuhan melepaskan kita dan membebaskan kita dari maut, dari segala dosa kita. Dan kasih-Nya sudah terbukti. Biarlah kita terus bersyukur setiap hari, setiap saat. Jangan memikirkan segala persoalan kita, tapi kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Engkau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
Kau segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya minta Ibu Gyokwa untuk menyembah Tuhan. Sepanjang hidup kami, Tuhan, Kau mengasihi. Kami berdoa daripada Roh Kudus mengalir di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, hari-hari yang kami telah lalui bersama Kau, Tuhan. Kau selalu melindungi kami, Bapa. Dari mana? Dari hidung sampai selama-lamanya, Tuhan, Kau ada di samping kami. Kami sangat berterima kasih, Tuhan. Kalau kami sedang keadaan susah, sakit, dan tidak bahagia, Tuhan, kami tahu semua itu daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan terima doa para anak ini untuk penyembahan kami, Tuhan. Dan kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam pengampunan Tuhan, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan nyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau
Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur dan terus bersyukur kepadamu untuk kebaikan hatimu, untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau menyatakan saat ini kami sedang menyembah, akan menyembah dan seterusnya menyembah Engkau karena Engkau layak disembah. Kuduskan hati kami, layakkan kami, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan berkati gereja-Mu Tuhan, berkati hidup kami satu persatu, agar hidup kami boleh layak di hadapan-Mu. Bukakan telinga hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti akan segala firman yang akan Kau sampaikan pada hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, supaya firman ini hanya keluar dari mulut-Mu dan bukan dari mulut manusia. Dan kuduskan kami satu persatu, supaya apa yang kami terima boleh kami lakukan dan kami terima dengan sukacita untuk kami jalankan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami persilakan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Amin. Silakan Arman. Silakan duduk, sudah duduk ya? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran daripada buku Kolose yang sedang kita pelajari. Judul dari pesan hari ini, sikap hidup manusia baru. Sikap hidup manusia baru. Dan hari ini kita akan pelajari Kolose 3, kita akan akhiri Kolose 3. Tadi di EBD Ishak membahas dan menghabiskan dari ayat 1 sampai ayat ke-17. Hari ini saat ini kita akan akhiri Kolose 3 dari ayat 18. Kita akan teruskan dari ayat 18 sampai yang terakhir. Dan tambah 1 ayat dari pasal 4. Mari kita buka firman Tuhan ke Kolose 3. Saya undang supaya semuanya membuka firman Tuhan dan kita membacanya. Ya. Mulai dari ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapak, kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk membahas akan firman-Mu dan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Kau berkata-kata dalam hati setiap daripada kami yang ada di sini, dan kami boleh ditegur
kami boleh mengerti, kami boleh menjalani, mempraktekkan akan apa yang Kau perintahkan melalui firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bahas ayat-ayat yang baru kita baca tadi, ya. Tidak seluruh teks Alkitab ini perlu interpretasi. Tidak semua. Nah, mungkin ada beberapa teks firman Tuhan yang susah dimengerti. Misalnya satu aja. Nah, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, Yesaya 53 ayat 5. Nah, ada yang mengajarkan karena ayat ini, ada yang mengajarkan orang Kristen tidak boleh atau tidak bisa sakit. Nah, ada bagian firman Tuhan yang perlu diinterpretasikan. Nah, saya tidak tahu apa kalian tahu, ada gereja yang mengajarkan hal yang seperti itu. Orang Kristen tidak boleh sakit. Nah, tapi ini bukanlah makna yang dimaksudkan. Sebaliknya, ada firman Tuhan yang tidak perlu diinterpretasikan. Misalnya contoh yang kita baca tadi. Jelas sekali ayat-ayat yang kita baca tadi dari ayat 18 sampai ayat 22. Ini ayat-ayat yang jelas sekali mengatakan apa yang harus kita perbuat. Dan kalau kita tidak perbuat, itu kita melanggar firman Tuhan. Kita tidak taat akan firman Tuhan. Tapi sebelum kita bahas ayat-ayat tersebut, mari kita melihat dulu akan pelajaran terakhir dari buku Kolose. Saya selalu suka untuk memulai pengajaran baru dengan memberikan revisi, dengan melihat kembali apa yang telah kita pelajari yang terakhir kali. Yang terakhir kali kita pelajari mengenai kenakan manusia baru. Yang pertama kali. Dalam pelajaran terakhir buku Kolose kita telah belajar akan pentingnya mengenakan manusia baru. Kita telah mati di dalam Kristus, tapi itu hanya langkah pertama. Langkah kedua, kita harus lepaskan manusia lama kita. Dan baru setelah itu kita kenakan manusia baru. Jadi ada 3 tahap, ya. Setelah kita mati di dalam Kristus, tahap pertama. Tahap kedua adalah melepaskan manusia lama. Dan tahap ketiga baru setelah itu mengenakan manusia baru. Jangan kenakan kedua-duanya, yang baru dan yang lama sekaligus. Dan mungkin di sini ada yang merasa tidak rela melepaskan manusia lama, mengingat manfaatnya. Dan itu mengingatkan saya akan seorang personasi, tokoh, satu tokoh, yaitu istrinya Lot. Apa yang terjadi dengan istrinya Lot? Dan malaikat berkata kepada mereka, keluar, jangan melihat ke belakang. Apa yang dia lakukan? Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang listrik, bukan tiang garam. Tiang garam. Istri Lot teringat akan kehidupannya yang enak di Mesir. Bahan makanan semuanya tersedia, peralatan dan segala keperluan yang telah diraih, tertinggal di sana. Kenyamanan hidup dan segala kekayaan semuanya tertinggal. Bukan di Mesir tapi di Sodoma. Sodoma. Seperti rakyat orang Israel juga tertinggal, meninggalkan semuanya yang ada di Mesir dan pergi ke tanah perjanjian. Istri Lot teringat akan kehidupannya yang di belakang. Kenapa? Karena hatinya ada di belakang. Kalau hatinya tidak ada di belakang, dia tidak akan menoleh ke belakang, saudara.
hatinya. Hati saudara ada di mana? Kalau saudara belum melepaskan manusia lama, sama seperti itu, sama tindakannya seperti istri Lot, menoleh ke belakang. Dan hati saudara, hati seperti hati istri daripada Lot, ada di belakang dan bukan di depan. Hati saudara ada di mana? Di belakang apa di depan? Ya. Hati saudara seperti hati Lot, kalau ada di belakang tidak rela melepaskan. Nah, seperti Sodoma, seperti Mesir, kita harus tinggalkan akan Mesir kehidupan lama kita. Ya. Kalau saudara belum rela melepaskan manusia lama, kalau saudara belum rela melepaskan manusia lama, jangan mengenakan manusia baru. Karena apa? Firman Tuhan berkata, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Firman Tuhan berkata, kalau hati saudara baru, jangan simpan di manusia yang lama. Kalau hati saudara baru, simpan di manusia yang baru. Jadi hati yang baru harus disimpan ke dalam manusia yang baru. Hati yang telah bertobat dan penuh dengan iman. Manusia baru itu saudara seperti pakaian yang terlihat orang. Kita nggak lihat apa yang ada di dalam hati saudara, tapi kita bisa melihat apa yang saudara pakai di luar pakaian saudara. Artinya begini, kalau hatimu baru, perlihatkan perubahan hidupmu dalam tindakan, dalam tingkah laku, dalam kata-kata, dalam tutur kata. Nah, jangan katakan hatimu baru, tapi tidak terlihat perubahan apapun dalam tindakan dan perkataan. Kita bisa baca ini satu ayat yang kuat sekali, keras sekali. Ini satu ayat yang keras sekali. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudara berkata saudara beriman, itu bagus. Tapi tidak cukup. Dikatakan di sini harus memperlihatkan akan iman saudara. Taruh itu dalam hati saudara. Yakobus 2 ayat 24. Atau ada juga yang berkata bagaimana kalau kita campur yang lama dengan yang baru. Itu namanya apa? Namanya tambalan. Di dalam firman Tuhan ada tertulis kata tambalan. Dalam firman Tuhan tertulis kata tambalan. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan pada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jangan saudara manusia baru dan tua ditambal-tambal. Nah, jika demikian yang baru itu juga akan koyak dan yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Firman Tuhan berkata, kalau ada yang berkata saya mau menambal, yang saya tidak mau membuang apa yang lama dan memakai bersama dengan yang baru. Firman Tuhan berkata akan koyak. Dan manusia lama akan koyak dan yang baru pun akan terrobek, akan jadi isinya akan tumpah. Hatimu yang baru, imanmu bisa tumpah, saudara. Imanmu bisa tumpah kalau saudara mencampur baurkan akan yang lama dengan yang baru. Dan ayat 23, hai hamba-hamba, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini salah satu ayat yang kita baca dalam pembukaan kebaktian hari ini. Ayat ini menyatakan segala sesuatu yang kita perbuat, kita harus perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
adalah ciri khas manusia baru. Karena pusat kehidupannya adalah Tuhan. Perhatikan baik-baik di mana pusat kehidupan saudara. Di pribadi, di keluarga, anak, status, pekerjaan, prestasi, atau secara singkat, dunia, atau Tuhan. Saudara mengenakan manusia lama atau manusia baru, atau tambal-tambalan. Di mana saja kita berada, di rumah, tempat kerja, di gereja, di pasar maupun di jalan, perlu kita nyatakan manusia baru, sehingga orang melihat apa yang ada di hati kita dengan apa yang keluar dari hati kita, yaitu apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Nyatakan manusia baru dalam tingkah laku dan tutur kata. Yang kedua, contoh-contoh perbuatan manusia baru. Mungkin orang merasa, apa sih artinya berbuat seperti untuk Tuhan? Berikan contoh. Saya suka sekali kalau saya memberikan Bible study di grup yang telah berlangsung selama 30 tahun di rumahnya Tan Suan. Nah, Tante Fomoy, almarhum Tante Fomoy selalu minta contoh. Kalau kita berkata agak sulit sedikit, nah minta contoh. Nah, naik tangan dan minta contoh. Kasih contoh. Nah, ini bagian kedua. Saya berikan contoh. Nah, bagian kedua, contoh-contoh perbuatan apa artinya perbuatan yang seperti untuk Tuhan. Sebelum kita membahas akan ayat-ayat selanjutnya, saya undang kalian untuk melihat akan ayat-ayat tadi. Itu ada di antara dua ayat yang maknanya sama, yaitu ayat 17 yang saya baca tadi dalam permulaan kebacaan ini, ayat 17. Perhatikan baik-baik. Ayat 17 dan ayat 23. Maknanya sama. Ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini ayat 17. Dan ayat yang akan kita baca adalah contoh-contoh daripada apa yang baru kita baca tadi. Dan diakhiri dengan ayat 23 yang maknanya sama. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat 23. Ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara bisa mengerti, dua ayat ini maknanya sama. Dua ayat ini maknanya sama. Saya baca sekali lagi. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu ayat 17. Ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dua ayat ini 17 dan 23 maknanya sama. Berarti apa yang ada di tengah-tengahnya itu contoh yang diberikan, supaya kita bisa mengerti arti apa sih artinya berlaku seperti untuk Tuhan. Nah, saya akan berikan itu daftar yang dibahas dari ayat 18 sampai ayat 22. Tapi jangan berkesimpulan bahwa daftar ini komplit. Nah, karena isinya hanya beberapa contoh yang diambil dari lingkungan terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Dan hal ini ditekankan mengingat rumah tangga juga merupakan ruang ibadah pada jemaat semula. Ya, ingat bahwa gereja berkumpul di rumah pada waktu itu. Ya. Mari kita bahas.
Kita bahas satu-satu dari ayat 18 sampai ayat 22, mengingatkan bahwa dari ayat 18 sampai ayat 22 ini adalah contoh-contoh yang diberikan di antara dua ayat yang maknanya sama, yaitu segala sesuatu yang kita perbuat, kita harus perbuat seperti untuk Tuhan. Yang pertama, por favor, istri, istri, itu, tá certo. Istri, bagi para istri dikatakan apa? Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hanya itu aja, itu aja. Nggak ada interpretasi lain. Tunduk pada suami adalah satu keharusan, bukan alternatif. Tunduk kepada suami adalah satu keharusan, itu bukan alternatif. Tidak bisa diinterpretasikan. Ya. Kalau saudara mempunyai istri yang bersifat keras, tunduk kepada suami satu tantangan yang berat. Kalau istrinya bersifat keras, gimana gua mau nunduk ya suamimu? Nah, firman Tuhan berkata harus tunduk loh. Nah, ini satu tantangan yang berat. Nah, apalagi kalau suaminya lembut. Lembut. Kalau suaminya lembut, istrinya keras, dimakan terus. Iya. Di sini isi galak-galak semuanya. Enggak. Ya. Oh, gitu. Istri baik-baik. Tunduk pada suami adalah satu keharusan, saudara. Firman Tuhan jelas berkata istri harus tunduk pada suami. Tunduk berarti menghormati dan menghargai suamimu. Dan kalau saudara itu seorang istri yang keras, yang bersifat keras, saudara harus mengambil keputusan untuk ikut dan menjalani proses kelembutan hati. Lembutkan hati saudara supaya bisa mentaati akan firman Tuhan. Dan sebaliknya, kalau sifat suamimu lebih keras, apa yang terjadi? Tunduk kepada suami mungkin mudah, gampang. Tapi itu juga jadi sulit karena bisa menjadi tekanan yang berat di hati. Jadi salah satunya atau menjadi satu tantangan atau menjadi satu tekanan. Dan tapi saudara harus tegas dalam tindakan saudara. Saya mau melembutkan hati. Ada satu lagu ya, lembutkanlah hatiku. Ya, Bapa lembutkanlah hatiku. Berapa kali kita nyanyikan nyanyian ini? Berapa kali? 1000 kali, 200.000. Kok enggak lembut-lembut? Kok enggak lembut-lembut? Bapa lembutkanlah hatiku. Kok enggak lembut-lembut? Lembut ya? Oke. Jadi saudara, meskipun hal ini adalah satu tantangan ataupun satu tekanan, nah, baik tantangan maupun tekanan, saudara harus mengambil keputusan untuk melembutkan hati, menghormati dan menghargai akan suamimu, karena ini adalah perintah Tuhan. Sekarang bagi sang suami, kok nggak jalan? Bagi sang suami, bagi para suami, ini lebih berat loh. Nah, mengasihi istri adalah satu keharusan, bukan alternatif. Dan kalau istri saudara sifatnya keras, itu menjadi satu tekanan dalam hati dan juga merupakan tantangan kepadanya.
Saya ulangi. Kalau saudara adalah seorang suami, dikatakan di sini. Nah, kita baca ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itu aja. Jelas, tidak perlu ada interpretasi, dikatakan di situ. Bagi para suami, mengasihi istri adalah satu keharusan, bukan alternatif. Jadi kalau istri saudara ada sifatnya keras, ini adalah bisa menjadi satu tantangan, tekanan di hati. Dan tekanan ini juga adalah merupakan satu tantangan bagi saudara untuk mengatasinya. Ya. Dan sama seperti saya katakan tadi, untuk sang istri, saudara juga harus mengambil keputusan untuk ikut dan menjalani proses untuk bisa mengasihi sang istri. Ya. Karena ini adalah perintah Tuhan. Ya. Saya ingin katakan bahwa di dunia ini ajarannya, dunia mengajarkan lain. Ya. Kalau hubungan afektif sudah hilang, kalau hubungan afektif sudah tidak ada lagi, ada jalan keluarnya. Apa? Kalau dunia mengajarkan begini, kalau saudara tidak mengasihi lagi istrimu, nah ada jalan keluar. Apa? Cerai. Ini ya, ajaran dunia. Ajaran dunia begitu, cerai. Tapi saya katakan, saudara, kalau suami istri sampai bercerai, itu peranan yang lebih berat ada di tangan suami. Kenapa? Karena suami diberikan perintah untuk mengasihi istrinya. Diberikan perintah kepada suami adalah lebih berat daripada perintah yang diberikan kepada istri. Karena kasih adalah dasar daripada hubungan suami istri. Nah, karena itu peranan dan tanggung jawab sang suami itu lebih besar dalam hubungan suami istri. Perintah kasih diberikan kepada suami. Perintah kasih antara suami istri. Tentunya kita semua diperintahkan untuk mengasihi sesamanya. Tapi dalam relasi, dalam rumah tangga, relasi suami istri, perintah kasih diberikan dengan tegas kepada sang suami. Apalagi kalau istri bersifat lembut, saudara, suami harus berjaga-jaga. Kalau istrimu kalau sang suami lebih keras daripada istri, nah kita harus mengasihi dan menjaga agar jangan sampai dia merasa tertekan. Apa artinya kasih? Apa artinya kasih? Mementingkan diri sendiri? Bukan. Melihat orang lain, nah, menomorsatukan yang lain. Itu adalah kasih. Jadi dalam hubungan suami istri, suami mengasihi istri berarti memperhatikan istrinya. Ini perintah firman Tuhan yang jelas. Contoh kedua yang dikatakan, apa sih artinya berbuat seperti untuk Tuhan? Nah, bagi sang suami mengasihi istri. Bagi anak-anak, sekarang ayat 20. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, perintah Tuhan adalah mentaati orang tuanya. Tidak peduli orang tuamu kuno, modern atau bagaimana, ya, tidak modern atau bagaimanapun, ini adalah perintah Tuhan. Dan indahnya, perintah ini ada dalam daftar 10 hukum yang Tuhan berikan pada Musa. Dan satu-satunya perintah yang terdaftar di situ dengan perjanjian. Satu-satunya dengan perjanjian. Ya. Hukum kelima, ya. Balta.
Volta anak-anak, volta anak-anak. Pas apa ya? Pas. Forward. Satu lagi. Satu lagi. Ya itu. Hormatilah ayah dan ibumu, ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini adalah perintahnya. Menghormati ayah dan ibu kita. Supaya lanjut umur. Ada janji, ada upah daripada perbuatan ini, yaitu lanjut umurmu. Ya, lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, ini adalah ada banyak ayat yang berkata mengenai hal ini. Ada satu lagi. Jadi saudara taat akan perintah orang tuanya berarti menghormati, seperti saya katakan tadi, hormat. Nah, sekali lagi dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 12 berkata seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut. Nah, sekali lagi dikatakan situ. Perintahnya hormati dan upahnya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah perintah yang diberikan kepada anak-anak. Ya. Mungkin banyak di antara kita yang sudah tidak lagi menjadi anak-anak karena ayah dan ibu sudah meninggal. Nah, tapi ada di sini sebagian dari kita yang masih mempunyai ayah dan ibu, dan perintah ini untuk saudara. Ya, perintah Tuhan adalah mentaati orang tuanya. Bagian berikut, Bapak, ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya. Tuhan memberi perintah ini supaya jangan saudara sebagai bapak menyakiti hati seorang anak. Sekarang satu bertanya, apa ibu-ibu boleh menyakiti hati anak? Kok dibilang bapak dong? Kok dibilang bapak dong? Saya berikan jawabannya. Dikatakan bapak. Pertama, mewakili orang tua. Kedua, karena peranan kasih diberikan kepada bapak. Karena peranan kasih diberikan kepada bapak. Ya. Karena itu, tapi dikatakan bapak di sini berarti menjangkau orang tua. Masa kita bisa mengatakan di sini jadi ibu-ibu boleh menyakiti anaknya? Tidak mungkin itu. Kita sebagai orang tua harus menjaga agar anak-anak jangan sampai sakit hati. Peranan kita sebagai orang tua adalah pada saat anak masih kecil mengurus dan mendidik mereka. Setelah mereka besar memberi arahan dan dukungan. Nah, saudara tahu dua hal yang paling menyakiti anak. Saya beri contoh. Satu, kalau kita meninggalkan mereka terlarat. Kalau kita meninggalkan mereka terlarat, itu satu contoh. Yang kedua, kalau kita marahi mereka terus menerus, satu hari mereka akan sakit hati. Kalau saudara memarahi anakmu terus dari kecil sampai remaja, bisa akan ada sakit hati di dalamnya. Jadi hati-hati saudara. Apalagi kalau saudara itu sifatnya keras. Harus dijaga kekerasan hatimu. Jangan sampai menyakiti anakmu. Satu hal yang paling menyakiti hati seorang anak adalah kalau memang kita meninggalkan anaknya. Dia tidak akan mengakui kita sebagai orang tua. Perintah ini diberikan kepada bapak karena peranan kasih yang diberikan kepadanya seperti saya katakan tadi. Ya. Yang berikut, para hamba. Another point lah.
hamba. Ya, lewatan. Ya itu. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Perintah Tuhan di sini jelas. Jangan kita melakukan tugas hanya kalau diawasi saja. Ya. Saya berpikir bahwa orang yang takut Tuhan harus melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Bahkan kalau bisa menjadi yang terbaik di dunia. Ya. Lihat apa yang kita baru baca ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk tuanmu, bukan untuk atasanmu, bukan untuk bosmu, bukan untuk temanmu, tapi seperti untuk Tuhan. Nah, dikatakan di situ. Jadi pandangan seorang pekerja itu sering tertuju pada Tuhan, sering diandili oleh siapa yang dia fokuskan. Fokusnya adalah majikan, manusia, atau Tuhan. Dan ayat ini memperingatkan kita untuk memusat pandangan kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan pekerjaan itu. Yang terakhir bagi Tuhan, ayat 1 dari pasal 4 berkata, hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Kolose 4 ayat 1 berkata agar memperlakukan hamba-Mu dengan adil dan jujur. Misalnya, tidak berat sebelah, tidak membeda-bedakan, atau tidak memberi tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan atau tanggung jawab sang pelayan atau sang hamba, dan tidak memperbudak mereka. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. Ayat 24 berkata seperti itu. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu, ayat bagian terakhir, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat 25 dikatakan Tuhan tidak memandang orang. Ini adalah menjadi satu gambaran keadilan yang dikatakan di sini. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan tidak membedakan manusia. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat saudara. Tuhan tidak melihat, tidak membeda-bedakan orang. Siapa yang laki dan siapa yang perempuan. Tuhan tidak membedakan orang, siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Tuhan tidak membedakan orang, siapa yang sanggup dan siapa yang tidak sanggup. Tuhan tidak membedakan orang, siapa yang pintar dan siapa yang bodoh. Dikatakan di situ, karena Tuhan tidak memandang orang. Ini adalah gambaran keadilan yang dikatakan bagi sang Tuhan. Berlakulah adil seperti Tuhan berlaku adil kepada kita. Yang terakhir, pada bangsa, motivasi hidup manusia baru. Ayat 24 kita baca lagi. Kamu tahu bahwa bahwa dari Tuhanmu kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat ini mengungkapkan bahwa Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dari Tuhan kita akan menerima upah atas sikap dan perbuatan kita, atas apa yang kita lakukan. Ya, kita akan menerima balasan dari
Tuhan. Seorang atasan manusia bisa saja tidak adil dalam memperlakukan bawahannya, tapi ayat ini berkata bahwa kita mengingatkan kita bahwa Tuhan yang memberi upah, bukan manusia. Kalau fokus hidup kita adalah Tuhan, tidak heran kalau upah juga datang dari Tuhan. Jadi ada relasi, kalau kita pelajari, kalau kita perhatikan baik-baik, ada dua pihak dalam relasi yang kita bahas tadi. Relasi dua pihak ini kita bisa lihat dari ayat-ayat yang baru kita bahas. Ya, dalam contoh-contoh yang kita lihat di atas menunjuk kepada adanya relasi antara dua pihak. Yang pertama, istri dengan suami. Yang kedua, suami dengan istri. Dan yang ketiga, anak-anak dengan orang tua. Yang keempat, orang tua dengan anak. Nah, jelas di sini pengertian mengenai peranan Bapa sebagai orang tua. Saya katakan sekali lagi. Nah, ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihlah siapa? Istrimu. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah siapa? Bukan bapak, orang tua dikatakan situ. Dikatakan orang tua, ayat 20. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Dan ayat 21. Hai bapak-bapak. Bapak-bapak bukan orang tua. Tapi saya katakan tadi, bapak-bapak mewakili orang tua. Karena ada jelas adanya dua pihak dari relasi-relasi yang kita bahas ini. Nah, jelas pengertian mengenai peranan bapak sebagai wakil daripada orang tua. Yang kelima, hamba-hamba dengan tuannya, dan yang terakhir, tuan-tuan dengan hambanya. Ayat 23 memfokuskan hidup, contoh kelima. Ayat 23 yang berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24 bukan 23, karena ayat 24 berkata Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ayat 24 memfokuskan contoh kelima antara hamba dan Tuhan. Antara hamba dan Tuhan. Karena relasi ini paling jelas antara manusia baru dan Tuhan, yaitu seperti hamba dan Tuhan. Dan saya ingin katakan, perhatikan baik-baik bahwa hubungan suami istri itu menunjuk kepada relasi antara gereja dan Kristus. Jadi dengan menghormati suaminya, sang istri memperlihatkan tindakan yang layak antara gereja dan Kristus. Gereja sebagai pengantin, mempelai daripada Kristus. Hubungan antara orang tua dan anak juga menunjuk kepada relasi antara Tuhan dan umatnya. Dengan mentaati orang tua, anak-anak berlaku sesuai dengan tindakan umat Tuhan yang seharusnya. Ingat bahwa Tuhan adalah Bapa, seperti tertulis dalam Matius. Udah. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Tuhan adalah Bapamu. Tuhan dikatakan sini sebagai Bapa. Ya, dikatakan situ. Dan dia sebagai Bapa tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Seperti kata firman Tuhan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapa tidak akan meninggalkan anaknya. Dalam situasi apapun, dia akan ada bersama dengan saudara. Biar dalam situasi sulit, biar dalam situasi baik, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dan hubungan antara Tuhan dan hamba menuju pada relasi antara Tuhan dan kita sebagai wakil kerajaan surga. Dengan menjalani tugasnya dengan tulus hati, seorang hamba bertindak sesuai dengan misi yang diberikannya sebagai wakil
kerajaan surga. Saya ingin mengatakan bahwa semua anak-anak Tuhan adalah misionaris yang diberikan tugas untuk menyebarkan dan akan mewakili akan kerajaan surga di dunia ini. Jangan katakan, itu mah buat misionaris yang ada di ladang. Saudara sedang ada di ladang dan saudara mempunyai misi. Dalam pengertian ini, saudara mempunyai misi. Saudara mungkin ada yang tidak setuju dengan saya bahwa berkata semua kita ini misionaris. Sepertinya misionaris ada satu status. Satu status. Nah, tapi bukan, misionaris adalah orang yang mempunyai misi. Misionaris adalah orang yang mempunyai misi, dan setiap daripada anak-anaknya, anak-anak Tuhan mempunyai misi. Setiap kita masing-masing mempunyai misi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Asal saudara mau tahu apa misi saudara dan menjalaninya sebagai tugas yang diberikan kepada saudara. Jadi dengan menjalani tugasnya dengan tulus hati, seorang hamba bertindak sesuai dengan misi yang diberikannya sebagai wakil kerajaan surga. Jadi dengan singkat, motivasi dan kehidupan manusia baru itu adalah Tuhan. Dan karena kita lihat hubungan suami istri menunjuk relasi antara gereja dan Kristus, hubungan antara orang tua dan anak menunjuk relasi antara Tuhan dan umatnya, dan relasi antara hamba dan Tuhan menunjuk kepada Tuhan dan kita sebagai petugas. Kalau tidak mau pakai istilah misionaris, kita sebagai wakil kerajaan surga. Dan kalau ayat 24 berkata mengenai upah, saya baca sekali lagi, di situ dikatakan kamu tahu bahwa dari Tuhanmu, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya, ayat 24 berkata mengenai upah. Apa itu upah? Hasil tindakan dan perbuatan kita sebagai manusia baru. Kalau kita baca ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ayat 25 ini berkata mengenai tanggung jawab akan kesalahan yang kita telah lakukan. Itu juga adalah upah. Karena apa? Karena itu adalah hasil dari tindakan dan perbuatan kita yang salah. Jadi ayat 24 mengatakan mengenai upah yang positif, dan ayat 25 mengatakan mengenai upah kita yang negatif. Saudara mau yang mana? Yang positif atau yang negatif? Kalau saudara tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan, saudara bertindak salah dan saudara akan menanggung kesalahannya itu. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Kalau saudara berbuat salah, saudara akan mendapat upah daripada kesalahan saudara. Ini adalah upah yang negatif. Yang mana yang saudara ingini? Konklusi. Jadi saudara perlu mengawasi tindakan dan perbuatan sebagai manusia baru. Kalau tidak, seandainya tindakan dan perbuatan kita salah, kita akan menanggung kesalahan itu seperti ayat yang baru kita baca tadi berkali-kali. Kita perlu berhati-hati. Kalau saudara tidak bersedia melepaskan manusia lama atau menempel-nempelkan manusia baru, itu satu tindakan yang salah. Dan sebagaimana firman Tuhan berkata,
kamu akan menanggung kesalahannya itu. Hati-hati saudara. Hari ini kita telah melihat berbagai contoh bagaimana kita harus bertindak sebagai manusia baru. Tetapi ingat, sang suami tidak boleh menuntut sang istri tunduk kepadanya tanpa memberi kasih. Sang istri tidak bisa menuntut kasih sang suami tanpa menghormatinya dan dengan rendah hati tunduk kepadanya. Seorang anak tidak bisa menuntut dukungan dan arahan orang tuanya tanpa taat kepada mereka. Dan orang tua tidak bisa menuntut ketaatan anak-anak kalau tindakannya menyakiti hati mereka. Seorang hamba atau tuan tidak bisa menuntut keadilan pasangannya kalau sendirinya tidak berlaku dengan adil. Saya ingin mengakhiri dengan ayat 23. Ayat mas, ini mas ya. Ayat mas, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapak, kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini. Biar kami boleh mengerti dan menerapi akan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya setiap daripada kami yang ada di sini, jangan membiarkan firman-Mu masuk dari satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Dan setiap daripada kami Tuhan mau belajar untuk menanggalkan akan manusia lama kami dan mengenakan akan manusia baru. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus.